Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Edisi 12 tahun 2021. Halaman 17-23. Kauruh, Rumah Tradisional di Jogoyudan Mutihan, oleh Siti Isnaini. Halaman 17. Kauruh, foto rubrik bangunan cagar budaya dan warisan budaya di Jogoyudan Mutihan. Foto pertama merupakan rumah tradisional milik Bapak Wityo Susanto, rumah tinggal Budi Santoso 1. Halaman 17. Kauruh, foto rubrik foto di bawah kiri merupakan rumah tradisional milik Bapak Pawiro Senjoyo. Foto di bawah kanan merupakan rumah tradisional milik Bapak Parji Harjo. Sumber Dok Disbud KP 21. Halaman 17. Kauruh, paragraf 1. Jogoyudan Mutihan merupakan sebuah kampung yang berada di Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam kampung yang berada di sebelah tenggara stasiun Wates ini masih bisa dijumpai beberapa rumah-rumah tradisional milik masyarakat. Rumah-rumah tersebut masih ditempati dan difungsikan sebagai hunian hingga saat ini. Halaman 17. Kauruh, paragraf 2. Bangunan rumah-rumah tradisional yang berada di Jogoyudan Mutihan berkaitan erat dengan sejarah kota Wates. Sebelum ibu kota Kabupaten Kulon Progo berada di Wates, wilayah administratif Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua wilayah, yaitu Kabupaten Kulon Progo di bawah Kasultanan Yogyakarta dan wilayah Kabupaten Adikarto di bawah Kadipaten Pakualaman. Sejak tanggal 15 Oktober tahun 1951, dua kabupaten tersebut disatukan menjadi Kabupaten Kulon Progo dan Wates dipilih. Halaman 18. Kauruh, paragraf 2. Sebagai ibu kota kabupaten, tim pendataan bangunan cagar budaya di kawasan Jogoyudan Mutihan Wates Kulon Progo, 2013:50. Pertumbuhan dan perkembangan Wates sebagai salah satu daerah di Kabupaten Kulon Progo hingga kemudian menjadi ibu kota kabupaten berpengaruh terhadap fisik komponen keruangannya. Hal itu ditandai dengan munculnya permukiman penduduk dalam bentuk perkampungan-perkampungan. Salah satu bukti tinggalan budaya yang masih dapat dijumpai adalah arsitektur rumah tradisional. Halaman 18. Kauruh, paragraf 3. Arsitektur rumah tradisional merupakan salah satu unsur yang melekat dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari kebudayaan. Keberadaannya menjadi suatu identitas yang dimiliki masyarakat suatu daerah. Sebagai bagian dari produk budaya manusia, bangunan tradisional memiliki komponen-komponen sebagai tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Komponen-komponen tersebut meliputi bentuk, struktur, fungsi, ragam hias serta cara pembuatan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konsepsi masyarakat Jawa, rumah merupakan salah satu wujud kedudukan sosial. Dalam hal ini, rumah tradisional Jawa dikelompokkan sesuai status sosial pemiliknya mulai dari kalangan yang berkedudukan tinggi hingga masyarakat biasa. Bentuknya pun juga bervariasi. Kategorisasi tersebut berpengaruh terhadap pola tata ruang dan tata elemen arsitektural yang menyampaikan peranan dan simbol-simbol tertentu. Cahyandari, 2012 halaman 103. Halaman 18. Kauruh, paragraf 4.
Berdasarkan sejarah perkembangan bentuknya, rumah tinggal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu Panggangpe, kampung, limasan, dan joglo. Bentuk tajuk tidak digunakan sebagai rumah tempat tinggal, tetapi difungsikan untuk rumah ibadah. Wibowo, Gatotmurniatno, dan Sukirman, 1998 halaman 28. Berdasarkan hal itu, rumah-rumah tradisional yang berada di Jogoyu dan Mutihan, tepatnya yang secara administratif berada di Dusun Mutihan, Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, tergolong dalam jenis rumah limasan. Secara umum, rumah limasan memiliki denah persegi panjang dengan 2 atap, kejen atau cocor, dan 2 atap lainnya, brunjung, yang berbentuk jajaran genjang sama kaki. Ismunandar, 1997 halaman 106. Cocor berbentuk segitiga sama kaki seperti tutup keong. Dalam perkembangannya, rumah limasan mengalami penambahan di sisi-sisinya yang disebut dengan empiak emper atau atap emper. Penambahan bagian tersebut membuat limasan memiliki berbagai variasi namanya masing-masing. Di antara rumah-rumah limasan yang berada di Kampung Jogoyu dan Mutihan terdapat beberapa rumah yang masih utuh dan terjaga kelengkapannya, yaitu Rumah Wityo Susanto, Rumah Pawiro Senjoyo, Rumah Ersuwadi Sastro Diharjo, dan Rumah Parjiharjo. Rumah-rumah tersebut dibangun kurang lebih sekitar tahun 1950. Dalam tulisan ini, diulas secara lebih rinci rumah limasan milik Wityo Susanto yang mewakili rumah-rumah lainnya. Halaman 18, Kauruh, paragraf 5. Rumah Wityo Susanto dibangun sebelum tahun 1950 oleh Mitro Wijono, yaitu orang tua Wityo Susanto. Saat ini, rumah ini ditempati dan dikelola oleh Budi Santoso, yaitu anak dari Wityo Susanto. Oleh karena itu, rumah limasan tersebut diberi identitas sebagai limasan milik Budi Santoso. Dikarenakan terdapat 2 bangunan rumah, di dalam naskah rekomendasi penetapan cagar budaya, Rumah Limasan Budi Santoso diberi nama dengan Rumah Tinggal Budi Santoso I, dan Rumah Tinggal Budi Santoso II. Berikut deskripsi kedua rumah tersebut. Halaman 18, Kauruh, paragraf 6. Kamar tidur terletak di sebelah timur ruang tamu dengan ukuran 275 x 364 cm. Lantai kamar tidur berupa ubin warna abu-abu dengan ukuran 20 x 20 cm. Pintu kamar tidur berada di sisi barat dengan panel berbahan kayu yang dicat warna kuning gading dengan lis warna biru, dan berukuran 108 x 210 cm. Di atas pintu terdapat ventilasi model ornamen sulur berbahan besi yang dicat warna hijau, dan berukuran 100 x 120 cm. Pada sisi timur, terdapat pintu kayu dengan model kupu tarung yang dicat warna biru dengan lis warna kuning dan hijau. Bagian selatan ruang tamu terdapat ruangan yang saat ini difungsikan sebagai musala atau tempat salat yang berukuran 221 x 275 cm. Pada dinding sebelah selatan ruang salat terdapat jendela model panel kaca dengan rangka. Halaman 19, Kauruh, paragraf 6. Kayu yang dicat warna kuning gading dengan lis warna biru, dengan ukuran 100 x 120 cm. Halaman 19, Kauruh, paragraf 7. 1.
Rumah tinggal Santoso 1. Rumah tinggal Budi Santoso 1 terletak di koordinat -7.860441, 110.160868. Rumah tersebut menghadap ke arah utara dengan ukuran 876 kali 923 cm. Lantai rumah semula berupa floor, plester, yang dipola segi 4 dengan ukuran 20 kali 20 cm, tetapi saat ini sudah ditutup dengan keramik berukuran 30 kali 30 cm. Proses pengeramikan dilakukan sekitar bulan April tahun 2018. Dinding rumah yang saat ini berupa dinding tembok, pada awalnya berupa gepyok. Atap rumah berbentuk limasan dengan 2 uwungan. Bahan penutup atap berupa genteng flam. Di bagian tepi bawah genteng terdapat lisplang kayu yang dicat dengan warna biru. Rumah ini terdiri dari beberapa bagian. Deskripsi masing-masing bagian sebagai berikut. Halaman 19, Kauruh, paragraf 8. A. Teras. Foto rubrik tampak depan di tampak depan bangunan menggunakan pintu dan jendela double, kayu panel di luar dan kayu panel kombinasi kaca di dalam, serta dilengkapi lisplang dan hek dari kayu. Teras berdenah segi 4 dengan batas berupa hek atau pagar rendah berbahan kayu. Hek berada di kanan dan kiri teras, dicat warna hijau dengan lis warna biru. Hek berukuran masing-masing panjang 288 cm, tebal 2 cm, tinggi 90 cm. Untuk masuk ke teras melalui 2 buah trap yang ada di utaranya, berukuran lebar 16 cm dan panjang 300 cm. Tiang penyangga atap berada di atas umpak yang terbuat dari batu. Masing-masing tiang berukuran 13 kali 13 cm, dengan tinggi 325 cm dan memiliki jarak. Halaman 19, Kauruh, paragraf 9. B. Ruang tamu. Ruang tamu berada di selatan teras, berdenah persegi panjang dengan ukuran 576 kali 312 cm. Penyekat antara teras dan ruang tamu berupa 3 buah dinding gepyok. Dinding gepyok ini terbuat dari kayu dengan dicat warna hijau. Pada dinding tengah terdapat pintu kupu tarung dengan 2 pasang daun pintu. Daun pintu luar berukuran 108 kali 210 cm berupa panel kayu yang dicat warna hijau dengan lis warna biru dan kuning. Daun pintu dalam berukuran 115 kali 109 cm dan bagian bawah berbahan kayu yang dicat warna kuning gading dengan lis warna biru dan hijau. Pada bagian atasnya terdapat 4 buah panel kaca dengan lis warna biru. Pada bagian atas pintu terdapat ventilasi berteralis dengan ornamen sulur berbahan besi, berwarna hijau, dan berukuran 54 kali 123 cm. Halaman 19, Kauruh, paragraf 10. Adapun bagian gepyok kiri dan kanan memiliki model dan ukuran yang sama. Masing-masing berbahan kayu dengan cat warna hijau dan terdapat jendela kupu tarung. Jendela ini mempunyai daun jendela ganda dan bagian luarnya menggunakan panel kayu berukuran 100 kali 120 cm yang dicat warna hijau dengan lis biru dan kuning. Sedangkan daun jendela bagian dalam menggunakan panel kaca dengan rangka kayu yang dicat warna kuning gading dengan lis dicat warna biru. Pada bagian atas jendela terdapat lubang angin dengan panel kayu yang dicat warna hijau. Bagian dalam ruang.
Halaman 19, Kauruh. Foto rubrik ruang tamu difungsikan untuk menerima tamu dengan penyekat teras menggunakan tembok gebyok. Sumber, dokumentasi Dinas Kebudayaan Kulon Progo 2021. Halaman 20, Kauruh, paragraf 10. Tamu terdapat 2 buah tiang kayu 15 kali 15 cm. Tiang kayu tersebut berdiri di atas umpak baru yang berbahan beton. Di sebelah selatan ruang tamu terdapat pintu dengan model kupu tarung berukuran 121 kali 120 cm berbahan kayu yang dicat warna biru dengan lis bercat warna kuning dan hijau. Tepat di selatan pintu tersebut terdapat anak tangga. Halaman 20, Kauruh, paragraf 11. C. Kamar tidur. Kamar tidur terletak di sebelah timur ruang tamu dengan ukuran 275 kali 364 cm. Lantai kamar tidur berupa ubin warna abu-abu dengan ukuran 20 kali 20 cm. Pintu kamar tidur berada di sisi barat dengan panel berbahan kayu yang dicat warna kuning gading dengan lis warna biru, dan berukuran 108 kali 210 cm. Di atas pintu terdapat ventilasi model ornamen sulur berbahan besi yang dicat warna hijau, dan berukuran 100 kali 120 cm. Pada sisi timur, terdapat pintu kayu dengan model kupu tarung yang dicat warna biru dengan lis warna kuning dan hijau. Halaman 20, Kauruh, paragraf 11. Foto rubrik kamar tidur dilengkapi jendela panel dan kaca dan ubin abu dokumentasi Dinas Kebudayaan Kulon Progo 2021. Halaman 20, Kauruh, paragraf 12. D. Musala bagian selatan ruang tamu terdapat ruangan yang saat ini difungsikan sebagai musala atau tempat salat yang berukuran 221 kali 275 cm. Pada dinding sebelah selatan ruang salat terdapat jendela model panel kaca. Halaman 20, Kauruh, paragraf 13. 2. Rumah tinggal Budi Santoso II. Rumah tinggal milik Budi Santoso II terletak di koordinat -7.860440, 110.160828, berada persis di belakang atau selatan rumah tinggal Budi Santoso I. Rumah tersebut menghadap ke arah utara dengan ukuran lebar 861 cm dan panjang 968 cm. Lantai rumah berupa floor plester. Dinding rumah awalnya berwujud gepyok, tetapi saat ini sudah diganti dengan tembok. Atap rumah berbentuk limasan pacul gowang. Bahan penutup atap berupa genteng flam. Rumah ini terdiri dari beberapa bagian seperti pada deskripsi berikut. Halaman 20, Kauruh, paragraf 14. A. Serambi emper. Serambi emper berbentuk segi empat berukuran 261 kali 228 cm. Dengan batas berupa hek atau pagar rendah berbahan kayu. Hek berada di kanan dan kiri serambi emper. Hek dicat warna hijau dengan lis warna biru yang berukuran masing-masing panjang 283 cm, tebal 2 cm, tinggi 90 cm. Untuk masuk ke teras, melalui 2 buah trap yang ada di utaranya, dengan ukuran lebar 16 cm dan panjang 300 cm. Soko emper berada di atas umpak yang terbuat dari batu. Masing-masing soko emper ini berukuran 14 kali 14 cm,
dengan tinggi 325 cm dan jarak antar tiang 272 cm. Di antara tiang bagian atas, di bawah belandar, terdapat ornamen serawing. Ornamen serawing ini berbahan kayu yang dicat warna hijau. Adapun plafon terasnya berupa anyaman bambu. Halaman 20, Kauruh, paragraf 14. Foto rubrik di tampak depan bangunan yang digunakan sebagai serambi emper menggunakan pintu dan jendela double, kayu panel di luar dan kayu panel kombinasi kaca di dalam. Halaman 21, Kauruh, paragraf 15. B. Ruang tengah. Ruang tengah difungsikan sebagai ruang tamu. Ruang tersebut berada di belakang serambi emper, berdenah persegi panjang dengan ukuran 578 x 352 cm. Penyekat antara serambi emper dan ruang tengah berupa 3 buah dinding gepyok. Dinding gepyok ini berbahan kayu dengan dicat warna biru. Pada dinding tengah terdapat pintu kupu tarung dengan 2 pasang daun pintu. Daun pintu luar memiliki ukuran 210 x 123 cm dan berupa panel kayu yang dicat warna biru dengan lis warna hijau dan kuning. Daun pintu dalam berukuran 210 x 123 cm serta bagian bawah berbahan kayu yang dicat warna kuning gading dengan lis warna hijau dan kuning. Pada bagian atasnya terdapat 4 buah panel kaca dengan lis warna biru. Pada bagian atas pintu terdapat ventilasi panel kayu berwarna biru berlis kuning. Halaman 21, Kauruh, paragraf 16. Bagian gepyok kiri dan kanan memiliki model dan ukuran yang sama. Masing-masing berbahan kayu dengan cat warna biru berlis hijau dan kuning. Pada masing-masing gepyok terdapat daun jendela kupu tarung. Daun jendela terdiri dari daun jendela inep luar dan daun jendela inep dalam. Daun jendela inep luar berupa panel kayu dengan cat warna biru berlis hijau dan kuning, berukuran 93 x 81 cm, sedangkan daun jendela inep dalam berukuran 93 x 81 cm, berupa 2 panel kaca. Pada bagian atas jendela terdapat ventilasi berupa panel kayu. Adapun dinding barat ruang tengah terdapat jendela kayu dengan 2 panel kaca berukuran 91 x 84 cm. Jendela kayu tersebut dicat dengan warna kuning gading berlis biru. Pada bagian atas jendela terdapat ventilasi panel kayu. Selain itu, langit-langit bagian ruang tengah berupa Eternit dengan ukuran 1x1 meter. Halaman 21, Kauruh, paragraf 17. Pada ruang tengah di bagian timur disekat gepyok dengan pintu bermodel kupu tarung dengan ukuran 210 x 123 cm. Daun pintu berupa kombinasi panel kayu dan kaca. Bagian bawah daun pintu berupa kayu, sedangkan bagian atas berupa kaca. Di atas pintu terdapat ventilasi besi berwarna hijau dengan ornamen sulur. Di dinding sisi timur ruang tengah ini terdapat pintu butulan, baru, bermodel kupu tarung berwarna biru, dengan ukuran 210 x 123 cm. Di atas pintu tersebut terdapat ventilasi roster. Adapun langit-langit kamar berupa Eternit berukuran 100 x 100 cm. Halaman 21, Kauruh, paragraf 17. Foto rubrik ruang tamu berada di belakang serambi emper yang sekarang difungsikan sebagai tempat menerima tamu memiliki tembok kombinasi tembok bata dan gebyok.
Halaman 21, Kauruh, paragraf 18. C. Sentong. Di belakang ruang tengah terdapat sentong yang berfungsi sebagai tempat tidur dengan sekat gepyok. Gepyok memiliki pintu model kupu tarung berukuran 123 x 210 cm. Di atas pintu ini terdapat ventilasi berbahan besi berornamen sulur dan dicat warna hijau. Pada dinding sebelah barat sentong terdapat jendela kaca baru, berukuran 83 x 48 cm. Sedangkan pada dinding selatan sentong. Halaman 21, Kauruh, paragraf 18, foto rubrik ruang sentong Tengen Kiwo dan tengah yang sekarang difungsikan sebagai kamar dan tetap mempertahankan tegel abu-abu. Halaman 22, Kauruh, paragraf 18. Terdapat 3 jendela bermodel kupu tarung, masing-masing berukuran 91 x 89 cm. Selain itu, langit-langit masing-masing berupa Eternit dengan ukuran 100 x 100 cm. Halaman 22, Kauruh, paragraf 19. Saat ini Rumah Tinggal Budi Santoso I dan Rumah Tinggal Budi Santoso II telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Melalui keputusan Bupati Kulon Progo nomor 586/A, 2018 tentang cagar budaya daerah. Kedua bangunan rumah tradisional tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya dengan memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Karena berusia 50 tahun, atau lebih, telah memiliki masa gaya dengan rentan waktu 50 tahun yang berarti memenuhi ketentuan mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun atau lebih. Memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan, yaitu bangunan ini dapat digunakan sebagai referensi arsitektur karena merupakan representasi dari konsep rumah tradisional Jawa yang ditunjukkan. Dengan pola tata ruang emper, ruang tengah, dan sentong, gaya arsitektur tradisional Jawa berbentuk limasan pacul gowang, dapat diteliti lebih lanjut untuk menjawab permasalahan arsitektur tradisional Jawa. Dan memiliki arti khusus bagi kebudayaan yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut mewakili jati diri, cultural identity, dari masyarakat Kulon Progo. Identitas kultural tersebut yaitu 1. Dari segi etnik bangunan tersebut merupakan ciri khas dari tempat tinggal orang berada di Kulon Progo masa lalu. 2. Dari segi estetik bangunan tersebut dibangun dengan mempertimbangkan keindahan dan keserasian dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Dari segi publik bangunan tersebut sangat berpotensi untuk menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan kebudayaan. Halaman 22, Kauruh, paragraf 20. Rumah tinggal Bapak Budi Santoso I dan Rumah tinggal Bapak Budi Santoso II merupakan cagar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan di Kulon Progo karena menjadi bagian dari perjalanan sejarah kampung tradisional yang memiliki gaya arsitektur tradisional Jawa. Rumah-rumah tersebut memiliki tingkat keterancaman tinggi apabila tidak dilakukan pelestarian. Karena letakannya di dalam kota dan kepemilikannya terancam pembagian hak waris. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah jumlah rumah tradisional serupa juga terbatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Halaman 22, Kauruh, paragraf 21. Selain telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya,
yaitu Rumah Tinggal Budi Santoso I dan Rumah Tinggal Budi Santoso II. Permukiman yang berada di Jogoyudan Mutihan juga telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Rumah-rumah tradisional tersebut antara lain rumah tradisional milik Wityo Susanto, saat ini disebut dengan Rumah Tinggal Budi Santoso I terletak di koordinat -7.860441, 110.160868. Dan Rumah Tinggal Budi Santoso II terletak di koordinat -7.860440, 110.160828. Rumah tradisional milik Pawiro Senjoyo terletak di koordinat -7.860434, 110.160749. Rumah tradisional milik R. Suwadi Sastro di Harjo, terletak di koordinat -7.860416, 110.160489. Dan rumah tradisional milik Parji Harjo, terletak di koordinat -7.860434, 110.160749. Halaman 22, Kauruh, paragraf 22. Lokasi permukiman Jogoyudan Mutihan ini memenuhi kriteria sebagai situs cagar budaya karena mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya yaitu rumah tinggal milik Budi Santoso I dan rumah tinggal milik Budi Santoso II. Keberadaan rumah-rumah tradisional tersebut menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu, yaitu aktivitas bermukim masyarakat. Keberadaannya menunjukkan bahwa di Wates pada masa lampau telah muncul perkampungan dengan arsitektur bangunan yang relatif lengkap unsur-unsurnya. Halaman 22, Kauruh, paragraf 23. Sebagai cagar budaya, lokasi permukiman tradisional di Jogoyudan Mutihan ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten karena memenuhi syarat, yaitu mengandung cagar budaya yang menyimpan informasi berkaitan dengan kegiatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, mewakili gaya khas kampung tradisional Jawa. Halaman 23, Kauruh, paragraf 23. Tingkat keterancaman perkampungan yang cukup tinggi, karena letaknya yang berada di pusat kota Wates, terancam dengan perkembangan kota dan aktivitas perekonomian yang terus meningkat. Dan jenisnya yang sedikit, karena merupakan satu-satunya kampung tradisional Jawa yang berada di pusat kota Wates yang masih bertahan hingga saat ini. Halaman 23, Kauruh, paragraf 24. Perkampungan tempat keberadaan rumah-rumah tradisional di Jogoyudan Mutihan ini, pada tahun 2019 telah ditetapkan sebagai cagar budaya situs permukiman Kota Wates Lama oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Melalui keputusan Bupati Kulon Progo nomor 420A, 2019 tentang cagar budaya daerah. Selain itu, permukiman Jogoyudan Mutihan juga telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan Kota Wates Lama. Satuan Ruang Geografis Kota Wates Lama memenuhi kriteria sebagai kawasan cagar budaya, karena mengandung dua situs cagar budaya yang letaknya berdekatan, yaitu situs pusat pemerintahan Kota Wates Lama dan situs permukiman Kota Wates Lama. Kawasan Kota Wates Lama ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 415A, 2020 tentang Cagar Budaya Daerah. Halaman 23, Kauruh, paragraf 24, foto rubrik peta sebaran bangunan cagar budaya dan warisan budaya letak rumah-rumah tradisional di dalam situs permukiman Kota Wates Lama. Sumber, Dokdisbud Kepulauan 2021. Sumber bacaan, Cahyandari, Garerda Orbita Ida Cahyandari. 2012. Tata ruang dan elemen arsitektur pada rumah Jawa di Yogyakarta sebagai wujud kategori pola aktivitas dalam rumah tangga. Jurnal Arsitektur Komposisi 10, No. 2, Oktober. 103-118. Ismunandar, R. 1997. Arsitektur Rumah Tradisional Jawa, Semarang, Dahara Prize. Tim Pendataan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Jogoyudan Mutihan Wates Kulon Progo, 2013. Laporan Pendataan Bangunan Kawasan Jogoyudan Mutihan, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Kementerian dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Wibowo, Gatut Murniatmo, dan Sukirman. 1998. Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 586/A, 2018 tentang Cagar Budaya Daerah. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 420/A, 2019 tentang Cagar Budaya Daerah. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 415/A, 2020 tentang Cagar Budaya Daerah. Siti Isnaini, merupakan Kepala Bidang Warisan Budaya pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang lahir di Kulon Progo, Yogyakarta. Beliau menyelesaikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM tahun 1997. Beliau sekarang tinggal di Pedukuhan 1 RT 1 RW 1, Kalurahan Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kulon Progo.